Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Ayuba dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Sarimulya Banjarmasin. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional berarti Pancasila merupakan landasan, ide, gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dapat dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Kemudian makna Pancasila sebagai ideologi nasional yaitu sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadikan visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti berperkemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, dan serta keadilan dan makmur. Kemudian yang kedua yaitu sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Kemudian pandangan para ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai ideologi nasional, ada beberapa negarawan juga yang mengungkapkan Pancasila sebagai ideologi negara menurut pandangan mereka. Seperti contohnya yang pertama yaitu yang disampaikan oleh mantan presiden kita yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Dia di sini menyampaikan bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Kemudian ada juga pendapat menurut Adenan Buyung Nasution pada tahun 1995, dia mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila, walaupun mendapat julukan sebagai filsafat atau buah pikir yang mendalam. Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik, hanya dimiliki oleh Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu negarawan Notonegoro. Dia mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang komprehensif, mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat masif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Di masa pemerintahan Orde Baru, bahkan Pancasila sebagai monopoli politik. Kemudian fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional, yang pertama mempersatukan bangsa, kemudian memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Kemudian yang kedua yaitu membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberikan gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan tekad
untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberikan gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus memberikan dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. Kemudian yaitu menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Nilai Pancasila sebagai ideologi, yang pertama nilai dasar, artinya sila-sila Pancasila bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Sebuah nilai yang mendasar, yang relatif, tetap, dan tidak berubah-ubah. Ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Yang kemudian nilai instrumental, artinya Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan identitas dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan catatan, nilai-nilai penjabarannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Kemudian nilai praktis, artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan nilai instrumental dalam bentuk nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dalam perwujudannya, nilai praktis bersifat abstrak. Misalnya saling menghormati, bekerja sama, dan kerukunan antar sesama. Sekian penjelasan dari saya mengenai ideologi sebagai Pancasila sebagai ideologi nasional. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.